Aku tertawa di nikahan mantan suami. Semua kaget saat tahu siapa pengantin wanitanya. Ternyata wanita tersebut adalah... Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Maya menatap cermin di kamar mandinya yang sederhana. Cahaya pagi yang menyusup melalui jendela kecil menerangi wajahnya yang lelah. Sudah 3 bulan sejak hari itu, hari ketika hakim menyatakan pernikahannya dengan Arga resmi berakhir. 3 bulan yang terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai, tapi juga seperti awal dari sesuatu yang baru. Dia menyentuh pipinya, merasakan kerutan halus di sudut matanya yang tak ada sebelumnya. Kau kuat, Maya, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan bayangan di cermin itu. Tapi dalam hati, dia tahu, kekuatan itu masih rapuh, seperti gelas yang retak tapi belum pecah. Pagi itu dimulai seperti biasa. Maya bangun pukul 6, membuat secangkir kopi hitam pekat, dan duduk di meja dapur kecilnya sambil menatap tumpukan dokumen pekerjaan. Dia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Jakarta. Pekerjaan yang dulu dia cintai tapi kini terasa seperti pelarian. Sejak perceraian, dia membenamkan diri dalam proyek demi proyek, mengabaikan panggilan dari teman-teman yang khawatir. Aku baik-baik saja, katanya setiap kali ditanya. Tapi malam-malam sendirian di apartemen mungilnya menceritakan cerita lain. Air mata yang mengalir diam-diam, ingatan yang menyiksa. Kilas balik ke masa lalu datang tanpa diundang. Maya ingat pertama kali bertemu Arga, 5 tahun lalu, di sebuah kafe kecil dekat kampus. Saat itu, dia adalah mahasiswa seni yang penuh mimpi, dan Arga adalah pemuda ambisius dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapapun. Mereka jatuh cinta dengan cepat, terlalu cepat mungkin. Pernikahan mereka di usia 25 tahun terasa seperti dongeng, resepsi mewah, janji setia di depan keluarga dan teman. Tapi realita pernikahan tak seperti itu. Arga, yang bekerja sebagai manajer di perusahaan properti, mulai sering pulang larut malam. Alasan-alasannya selalu sama. Rapat, klien penting, proyek mendadak. Maya mencoba percaya, tapi kecurigaan mulai tumbuh seperti rumput liar. Suatu malam, sekitar 2 tahun lalu, Maya menemukan pesan teks di ponsel Arga yang tergeletak di meja. Bukan dari wanita lain, setidaknya bukan yang dia kenal, tapi dari rekan kerjanya yang terlalu akrab. Kapan lagi kita makan malam seperti kemarin? Bunyi pesan itu. Arga membantah, bilang itu hanya bisnis. Tapi itu menjadi awal dari retakan. Konflik kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Arga sering marah tanpa sebab. Maya merasa diabaikan. Pengkhianatan kecil itu menumpuk. Janji yang diingkari, malam-malam yang dingin, dan akhirnya, pengakuan Arga bahwa dia tak lagi bahagia. Perceraian itu tak mudah. Mereka bertengkar soal harta, meski tak banyak yang diperebutkan. Maya mendapat apartemen kecil ini, Arga pindah ke rumah orang tuanya sementara. Teman-teman mereka terbagi, beberapa memihak Maya, yang lain menghilang. Tapi ada satu orang yang selalu ada. Lila, sahabat Maya sejak SMA. Lila yang datang dengan es krim saat Maya menangis. Lila yang mendengarkan curhatan panjang lebar tanpa menghakimi. Kau pantas dapat yang lebih baik, kata Lila waktu itu, memeluk Maya erat. Maya bersyukur punya Lila. Dia seperti saudara yang tak pernah dimiliki. Hari ini, Maya memutuskan untuk keluar dari rutinitas. Setelah menyelesaikan desain logo untuk klien, dia menelepon Lila. "Hei, mau makan siang bareng?" tanyanya. Suaranya berusaha ceria. Lila setuju, dan mereka bertemu di kafe favorit mereka di kawasan Kemang. Saat Maya tiba, Lila sudah duduk di sudut, dengan senyum lebar dan rambut panjangnya yang selalu terlihat sempurna. Lila bekerja sebagai event organizer. Selalu sibuk tapi selalu punya waktu untuk Maya. "Kamu terlihat lebih baik hari ini," kata Lila sambil memeluk Maya. Mereka memesan salad dan kopi, lalu mulai mengobrol. Maya bercerita tentang pekerjaannya, bagaimana dia baru saja mendapat promosi kecil. "Akhirnya, ya? Setelah semua ini, aku mulai merasa hidup lagi," ujar Maya. Lila mengangguk. Matanya penuh simpati. "Aku bangga padamu, Mei. Arga itu ya,
Dia bodoh melepaskanmu. Obrolan mereka mengalir ringan, tapi Maya tak bisa menghindari topik perceraian. Kadang aku masih mikir, kenapa semuanya berantakan begitu cepat? Gumam Maya. Lila menyentuh tangannya. Mungkin karena kalian terlalu muda. Atau mungkin ada yang lain. Maya menggeleng. Aku nggak mau mikir gitu. Biarlah masa lalu. Tapi dalam hati, dia tahu ada pengkhianatan kecil yang tak pernah dia ungkap. Seperti saat Arga sering menelepon seseorang di malam hari, atau saat dia menemukan parfum wanita di mobilnya. Dia memilih diam, berharap itu bukan apa-apa. Setelah makan siang, Maya kembali ke apartemen. Dia membuka lemari, menatap gaun-gaun lama yang dulu dipakai saat kencan dengan Arga. Waktunya membersihkan, katanya pada diri sendiri. Dia mulai mengeluarkan barang-barang kenangan, foto pernikahan, hadiah ulang tahun, bahkan cincin kawin yang tersimpan di kotak kecil. Saat membuka kotak itu, air mata menetes. Bukan karena rindu, tapi karena marah pada dirinya sendiri yang pernah begitu buta. Malam itu, Maya tidur dengan mimpi buruk. Dia bermimpi tentang hari pernikahan mereka. Tapi kali ini, Arga berdiri di altar dengan wanita lain. Wajah wanita itu kabur, tapi suaranya familiar. Maya terbangun berkeringat. Jantung berdegup kencang. Ini cuma mimpi, bisiknya. Tapi mimpi itu meninggalkan rasa tak enak. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk bergabung dengan kelas yoga yang direkomendasikan Lila. Di studio kecil di pinggiran kota, dia bertemu orang-orang baru. Ada seorang pria bernama Rian, instruktur yoga yang ramah. Selamat datang, Maya. Ini kelas untuk pemula, jadi santai saja, katanya dengan senyum hangat. Maya merasa nyaman, untuk pertama kalinya sejak perceraian. Setelah kelas, mereka ngobrol sebentar. Rian bercerita tentang perjalanannya menjadi instruktur setelah kehilangan pekerjaan korporat. Hidup ini tentang bangkit lagi, katanya. Maya tersenyum, merasa terinspirasi. Fokus pada karir membuat Maya semakin sibuk. Dia mendapat proyek besar, mendesain kampanye untuk brand kosmetik lokal. Rapat demi rapat, ide-ide kreatif mengalir. Bosnya, Bu Sinta, memuji kerjanya. Kamu punya bakat, Maya. Jangan sia-siakan. Maya merasa dihargai, sesuatu yang jarang dia rasakan saat bersama Arga. Dulu, Arga sering meremehkan pekerjaannya. Bilang itu, hobi saja. Pertemanan juga menjadi penyelamat. Selain Lila, ada Rina dan Tia, teman kuliah yang sering mengajaknya keluar. Malam itu, mereka bertemu di bar kecil. Cheers untuk hidup baru, kata Rina sambil angkat gelas. Maya tertawa, menceritakan mimpi buruknya. Mungkin itu pertanda aku harus move on total, ujarnya. Tia mengangguk. Benar. Arga itu masa lalu. Sekarang waktunya kamu bahagia. Tapi tak semua hari mudah. Ada saat-saat ketika Maya merasa kesepian. Saat melihat pasangan bahagia di jalan, atau saat mendengar lagu favorit mereka. Dia menelepon Lila lagi, curhat panjang lebar. Aku takut nggak bisa percaya lagi, katanya. Lila mendengarkan dengan sabar. Waktu akan menyembuhkan. Mei, percayalah. Seiring berjalannya hari, Maya mulai merasakan perubahan. Dia membeli tanaman baru untuk apartemen, mendekor ulang kamar tidur, bahkan mendaftar kursus online tentang desain digital. Hidup pasca perceraian tak lagi terasa seperti akhir, tapi awal. Tapi dia tak tahu bahwa undangan yang akan datang akan menguji kekuatannya lebih dari sebelumnya. Maya menutup hari itu dengan menulis jurnal. Hari ini, aku memilih diriku sendiri, tulisnya. Dia tersenyum, merasa bangga. Tapi di luar sana, angin perubahan mulai berhembus, membawa rahasia yang akan mengguncang dunianya. Maya duduk di sofa kecil di sudut apartemennya, memegang secangkir teh chamomile yang mulai dingin. Cahaya senja menyelinap melalui jendela, mewarnai ruangan dengan semburat oranye yang lembut. Di depannya, tumpukan kertas kerja tergeletak di meja kopi, tapi perhatiannya tertuju pada sebuah amplop putih dengan tulisan tangan yang rapi.
Amplop itu terlihat sederhana, tapi ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Nama pengirim di sudut amplop itu, Arga Pratama, mantan suaminya. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apalagi ini? Gumamnya, jari-jarinya ragu-ragu menyentuh amplop itu. Sudah 4 bulan sejak perceraian mereka resmi. 4 bulan sejak Maya memulai hidup baru, mencoba menyusun kembali puing-puing hatinya. Dia pikir dia sudah cukup kuat untuk melupakan Arga, tapi amplop ini seperti tamparan dari masa lalu. Dengan hati-hati, dia membuka amplop itu, mengeluarkan kartu undangan berwarna krem dengan aksen emas yang elegan. Matanya menyipit membaca tulisan di dalamnya. Arga Pratama, pasangan meminta kehadiran Anda di hari pernikahan kami. Tanggalnya 2 minggu lagi, di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan. Maya membaca ulang, mencoba mencerna informasi itu. Arga akan menikah lagi. Begitu cepat. Dia meletakkan undangan itu di meja, merasa campur aduk. Ada sedikit rasa sakit, tapi bukan karena cemburu, lebih seperti luka lama yang tiba-tiba tergores. Siapa wanita ini? Pikirnya. Nama pengantin wanita tidak disebutkan di undangan. Hanya, pasangan, dengan huruf kaligrafi yang mewah. Maya tertawa kecil, tapi tawanya pahit. Dia selalu suka bikin kejutan, katanya pada dirinya sendiri, mengingat sifat Arga yang penuh drama. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Dia mondar-mandir di apartemen. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah dia harus datang? Apakah kehadirannya akan terlihat seperti dia masih peduli? Atau justru sebaliknya, menunjukkan bahwa dia sudah move on? Dia membayangkan dirinya berdiri di antara tamu-tamu, tersenyum sopan sementara Arga berdiri di altar dengan wanita baru. Gambaran itu membuatnya merasa mual, tapi juga penasaran. Aku harus tahu siapa dia, bisiknya, meski tak yakin apakah itu alasan yang masuk akal. Keesokan harinya, Maya menelepon Lila. Aku butuh teman ngobrol. Bisa ketemu? Tanyanya dengan nada mendesak. Lila, seperti biasa, langsung setuju. Mereka bertemu di kafe kecil di Senopati, tempat yang selalu jadi pelarian mereka. Lila tiba dengan gaun musim panas berwarna cerah, rambutnya dikuncir longgar, dan senyum lebar yang membuat Maya merasa sedikit lebih tenang. Apa kabar, Mei? Kamu terdengar panik di telepon, kata Lila sambil memesan latte. Maya mengeluarkan undangan dari tasnya dan mendorongnya ke arah Lila. Lihat ini. Lila mengambil undangan itu. Matanya melebar sejenak sebelum kembali ke ekspresi netral. Wow, Arga bergerak cepat ya. Katanya, suaranya datar. Maya mengangguk. Aku nggak tahu harus ngapain. Datang atau enggak? Aku nggak mau kelihatan lemah. Tapi aku juga nggak yakin bisa hadapi ini. Lila menyeruput kopinya. Matanya menatap undangan itu lebih lama dari yang diperlukan. Menurutku, kamu harus datang, katanya akhirnya. Bukan buat dia, tapi buat dirimu sendiri. Tunjukkan bahwa kamu nggak lagi peduli. Biar dia lihat kamu lebih bahagia tanpa dia. Maya memandang Lila, mencoba mencari kebenaran dalam kata-katanya. Ada sesuatu di nada Lila yang terasa aneh. Mungkin hanya perasaan Maya, tapi Lila tampak sedikit gelisah. Jari-jarinya bermain dengan sendok kopi. Kalau aku datang, aku harus kelihatan sempurna, kata Maya, setengah bercanda. Lila tertawa, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Tentu saja, kita akan cari gaun terbaik. Kita bisa ke butik itu di Kemang, yang punya koleksi desainer lokal. Kamu akan bikin semua orang terpana. Maya tersenyum, merasa sedikit lebih ringan. Lila selalu tahu cara membuatnya merasa lebih baik. Obrolan mereka beralih ke topik lain. Pekerjaan Lila yang semakin sibuk, klien-klien menyebalkan, dan rencana liburan yang belum terwujud. Tapi Maya tak bisa mengabaikan perasaan bahwa Lila menyembunyikan sesuatu. Saat mereka membahas undangan, Lila sering mengalihkan pembicaraan, seolah tak ingin terlalu lama membahas Arga. Mungkin dia cuma nggak suka ngomongin mantanku, pikir Maya, mencoba menepis kecurigaannya. Malam itu, di apartemennya, Maya duduk dengan laptop di pangkuannya,
mencari inspirasi gaun untuk pernikahan. Dia membuka Instagram, melihat foto-foto Arga yang sudah lama tak dia buka. Akunnya masih sama, penuh foto proyek properti dan selfie di tempat-tempat mewah. Tidak ada petunjuk tentang pengantin wanitanya. Mungkin dia sengaja bikin misterius, gumam Maya. Dia menutup laptop, merasa kesal pada dirinya sendiri karena masih memikirkan Arga. Keesokan harinya, Maya pergi ke butik yang disarankan Lila. Di sana, dia mencoba beberapa gaun. Akhirnya memilih gaun midi berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Ini dia, katanya pada penjaga toko, merasa percaya diri untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dia membayangkan dirinya masuk ke venue pernikahan, kepala tegak, senyum penuh percaya diri. Aku nggak akan biarkan Arga pikir dia menang, tekadnya. Saat pulang, Maya mendapat pesan dari Rina, teman kuliahnya. Dengar-dengar Arga mau nikah? Kamu oke? Maya tersenyum kecil, mengetik balasan. Aku lebih dari oke. Aku bakal datang dan bikin dia menyesal. Rina membalas dengan emoji tawa dan dukungan. Maya merasa bersyukur punya teman-teman seperti Rina dan Lila, yang selalu ada untuknya. Tapi malam itu, saat Maya memeriksa undangan sekali lagi, dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Alamat pengirim bukan rumah orang tua Arga, melainkan sebuah apartemen di kawasan elit Jakarta. Dia pindah, pikir Maya. Dia mencoba mengingat apakah Arga pernah menyebutkan rencana pindah. Lalu, dia teringat sesuatu. Lila pernah bercanda tentang membantu Arga mencari apartemen baru setelah perceraian. Mungkin cuma kebetulan, pikir Maya, tapi perasaan tak enak itu kembali. Dia menelepon Lila lagi, ingin memastikan. Lila, kamu tahu Arga pindah kemana? Tanyanya. Ada jeda di ujung telepon. Terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Oh, iya. Kayaknya dia bilang sesuatu soal apartemen baru. Aku lupa detailnya, jawab Lila. Suaranya sedikit tergesa. Maya mengangguk, meski Lila tak bisa melihatnya. Oke, cuma penasaran, katanya, mencoba terdengar santai. Setelah menutup telepon, Maya duduk di sofa, menatap undangan itu lagi. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tak bisa menunjukkan apa. Dia memutuskan untuk berhenti memikirkannya. 2 minggu lagi, aku akan tahu semuanya, katanya pada diri sendiri. Dia bangkit, menyimpan undangan di laci, dan memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Tapi di sudut hatinya, dia tahu bahwa pernikahan ini akan membawa lebih dari sekadar kenangan lama. Maya berdiri di depan cermin panjang di kamarnya, memandang gaun zamrud yang tergantung di sisi lemari. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai, menyinari kain satin yang berkilau lembut. Gaun itu adalah pilihannya setelah berjam-jam mencoba di butik, sebuah simbol dari tekadnya untuk tampil memukau di pernikahan Arga. Dia menarik napas dalam, mencoba membayangkan dirinya masuk ke venue dengan kepala tegak, senyum yang tak tergoyahkan, dan aura yang berteriak, "Aku baik-baik saja." Tapi di sudut hatinya, ada keraguan yang menggerogoti. Apakah dia benar-benar siap menghadapi mantan suaminya dan pengantin misteriusnya? 2 minggu menuju hari pernikahan terasa seperti hitungan mundur menuju ujian besar. Maya tahu dia harus mempersiapkan lebih dari sekadar penampilan fisik. Dia perlu mempersenjatai dirinya dengan kekuatan batin, sesuatu yang masih rapuh setelah 4 bulan pasca perceraian. Dia mulai dengan rutinitas baru. Meditasi pagi. Setiap hari, dia duduk bersila di atas tikar yoga kecil di sudut ruang tamu, menutup mata, dan berusaha menenangkan pikirannya. Aku cukup. Aku kuat. Aku tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Gumamnya seperti mantra. Kadang berhasil, kadang tidak. Pikiran tentang Arga dan masa lalu sering menyelinap, membawa kilas balik yang tak diinginkan. Salah satu kenangan yang terus muncul adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Arga pulang larut malam, membawa seikat bunga mawar yang sudah sedikit layu. "Maaf, rapat panjang," katanya dengan senyum yang dulu Maya anggap menawan. Dia menerima bunga itu, mencium aroma yang sudah memudar, dan berusaha tersenyum. Tapi malam itu, saat Arga tertidur,
Maya menemukan tanda lipstik merah di kerah kemejanya. Dia tak pernah bertanya. Takut jawabannya akan menghancurkan. Sekarang, memikirkan kembali, dia menyadari betapa dia membiarkan dirinya dibutakan oleh cinta. Untuk mengalihkan pikiran, Maya fokus pada pekerjaan. Proyek kampanye kosmetik yang dia tangani semakin intens. Dia menghabiskan malam-malam di depan laptop, menyempurnakan desain iklan dan presentasi. Bosnya, Bu Sinta, memuji kemajuannya dalam rapat tim. Maya, kamu punya mata untuk detail. Keren banget, katanya. Membuat Maya tersenyum bangga. Puji syukur, pekerjaan menjadi penyelamatnya. Tempat dia bisa menuangkan energi dan melupakan undangan yang tergeletak di lacinya. Tapi undangan itu seperti magnet. Setiap kali Maya membuka laci untuk mengambil pena atau kertas, matanya tertarik pada amplop krem itu. Dia akhirnya memutuskan untuk menghubungi Lila lagi, berharap sahabatnya bisa membantu meredakan kecemasannya. Mereka bertemu di sebuah restoran Italia di Pantai Indah Kapuk, tempat yang terkenal dengan pasta buatannya. Lila tiba dengan energi khasnya, mengenakan blazer putih dan celana kulot yang membuatnya tampak seperti keluar dari majalah mode. Kamu kelihatan cemas. Mei, apa kabar undangan itu? Tanya Lila sambil memotong bruschetta. Maya menghela napas. Aku udah pilih gaun, tapi aku masih nggak yakin. Bagaimana kalau aku nggak bisa tahan lihat Arga dengan siapapun itu? Lila memandangnya. Matanya lembut tapi ada sesuatu yang sulit dibaca. Kamu akan baik-baik saja. Ingat, ini bukan tentang dia. Ini tentang kamu menunjukkan bahwa kamu nggak lagi terikat masa lalu. Maya mengangguk, tapi dia memperhatikan Lila cepat-cepat mengganti topik, bercerita tentang klien menyebalkan yang meminta dekorasi pernikahan bertema vintage. Pernikahan lagi, ya? Kata Maya, setengah bercanda. Lila tersenyum kaku. Iya, kayaknya aku nggak bisa lepas dari urusan pernikahan. Obrolan mereka berlanjut, tapi Maya tak bisa mengabaikan perasaan bahwa Lila menyembunyikan sesuatu. Ada momen ketika Lila menerima telepon dan berjalan menjauh, berbicara dengan suara pelan. Maya mencoba mengintip, tapi Lila kembali sebelum dia bisa mendengar apapun. Cuma klien, kata Lila, tapi matanya menghindari kontak dengan Maya. Kamu baik-baik saja, kan, Lila? Tanya Maya, mencoba menyelami. Lila mengangguk cepat. Tentu, cuma capek. Banyak kerjaan. Maya memilih untuk tidak mendesak, tapi kecurigaannya semakin kuat. Untuk mengisi waktu, Maya mulai berlatih skenario di kepalanya. Dia membayangkan percakapan dengan Arga di resepsi pernikahan. Selamat, Arga. Semoga bahagia, katanya pada cermin, mencoba berbagai nada suara, dingin, sopan, bahkan sedikit sarkastik. Dia juga berlatih senyum, yang harus terlihat tulus tapi tak terlalu berlebihan. Aku nggak boleh kelihatan pahit, pikirnya. Dia bahkan menulis daftar hal yang harus dihindari. Jangan menangis, jangan minum terlalu banyak, jangan terlibat obrolan panjang dengan Arga. Akhir pekan sebelum pernikahan, Maya pergi ke salon untuk perawatan lengkap. Potong rambut, manicure, dan waxing. Dia ingin setiap detail sempurna. Di salon, dia bertemu Rina, yang kebetulan juga ada di sana. Mau ke pernikahan Arga, ya? Kamu yakin oke? Tanya Rina sambil menunggu ket kuku mengering. Maya tersenyum. Aku nggak cuma oke. Aku mau bikin dia nyesel. Rina tertawa. Itu dia, Maya. Bikin dia tahu apa yang dia lewatkan. Obrolan mereka ringan, tapi Rina sempat bertanya. Kamu tahu siapa pengantin wanitanya? Maya menggeleng. Nggak ada petunjuk. Mungkin dia sengaja bikin misterius. Malam itu, Maya mencoba gaun zamrudnya sekali lagi. Dia berdiri di depan cermin, memutar tubuhnya untuk melihat dari setiap sudut. Gaun itu memeluk pinggangnya dengan sempurna, dan warnanya membuat kulitnya terlihat bercahaya. Dia memilih sepatu hak tinggi berwarna nude dan anting-anting sederhana yang elegan. Kamu bisa melakukan ini, katanya pada bayangannya. Tapi saat dia melepas gaun dan bersiap tidur, mimpi buruk itu kembali. Kali ini,
Dia melihat Arga di altar, tapi wajah pengantin wanita masih kabur. Suaranya, bagaimanapun, terdengar sangat familiar, seperti seseorang yang dia kenal baik. Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi dengan kesibukan. Maya menghadiri rapat terakhir untuk proyek kosmetik, yang akhirnya mendapat persetujuan klien. Dia juga pergi ke kelas yoga, di mana Rian, instruktur ramah itu, memuji kemajuannya. "Kamu kelihatan lebih tenang, Maya," katanya. Maya tersenyum, tapi dia tahu ketenangannya hanya di permukaan. Di dalam, dia sedang bertarung dengan diri sendiri untuk tetap kuat. Malam sebelum pernikahan, Maya duduk di sofa dengan segelas anggur merah. Dia mengeluarkan undangan itu lagi, menelusuri tulisan dengan jari-jarinya. Alamat apartemen elit itu masih mengganggunya. Dia mencoba mencari tahu lewat Google, tapi tak banyak informasi yang muncul. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghubungi Lila sekali lagi. "Lila, kamu yakin gak tahu apa-apa soal pengantin wanitanya?" tanyanya langsung. Lila terdiam sejenak. "Mei, kenapa kamu terus nanya ini? Percaya deh, datang aja dan hadapi. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir." Maya mengangguk, tapi nada Lila terdengar defensif. Setelah menutup telepon, Maya menatap langit-langit. Dia tahu besok akan menjadi hari yang berat, tapi juga kesempatan untuk membuktikan sesuatu. Pada Arga, pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri. Dia mematikan lampu, berbaring di tempat tidur, dan berdoa agar mimpinya malam ini tidak lagi tentang altar dan wajah yang kabur. Maya bangun pagi itu dengan jantung berdegup kencang, seperti drum yang tak henti-hentinya berdetak di dadanya. Hari pernikahan Arga akhirnya tiba, dan meskipun dia telah mempersiapkan diri selama 2 minggu terakhir, realitas itu terasa lebih berat dari yang dibayangkan. Cahaya matahari pagi menyusup melalui tirai kamarnya, menyinari gaun zamrud yang tergantung rapi di pintu lemari. Dia menatapnya sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ini hari ini," gumamnya. Suaranya masih serak karena tidur yang gelisah semalam. Mimpi tentang altar dan wajah kabur itu kembali mengganggu. Tapi kali ini, dia memilih untuk mengabaikannya. Hari ini bukan tentang mimpi buruk. Ini tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa dia bisa menghadapi masa lalu. Dia mulai rutinitas paginya dengan secangkir kopi hitam. Duduk di meja dapur sambil menatap undangan yang kini tergeletak di depannya. Venue pernikahan adalah sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan. Tempat yang dulu mereka kunjungi untuk makan malam romantis saat masih berpacaran. Ironis, pikir Maya. Arga selalu suka tempat-tempat glamor. Dan pernikahan ini sepertinya tak berbeda. Dia memeriksa jam, pukul 8 pagi. Acara dimulai pukul 11. Jadi dia punya waktu untuk bersiap. Maya mandi dengan air hangat, membiarkan uap mengaburkan cermin, seolah mencoba menghapus keraguan di pikirannya. Setelah mandi, Maya mulai merias diri. Dia memilih makeup natural, foundation ringan, eyeshadow coklat lembut, dan lipstick nude yang membuat bibirnya terlihat penuh. Rambutnya dia biarkan tergerai dengan gelombang alami, menambahkan sedikit serum untuk kilau ekstra. Saat mengenakan gaun zamrud itu, dia merasa seperti memakai baju perang. Kainnya lembut menyentuh kulitnya, dan saat dia berdiri di depan cermin, dia tersenyum pada bayangannya. "Kamu cantik, Maya, dan kuat," katanya, mengulangi mantra yang telah dia latih. Dia memasang anting-anting emas sederhana dan menyemprotkan parfum favoritnya, aroma vanila dan mask yang selalu membuatnya merasa percaya diri. Sebelum berangkat, Maya menelepon Rina untuk dukungan moral terakhir. "Aku lagi siap-siap nih. Kamu yakin aku nggak gila datang ke sana?" tanyanya, suaranya setengah bercanda. Rina tertawa di ujung telepon. "Kamu nggak gila, Mei. Kamu pemberani. Ingat, kalau butuh kabur, aku siap jemput kamu kapan saja." Maya tersenyum, merasa sedikit lebih ringan. Dia juga sempat ingin menelepon Lila, tapi sahabatnya itu tak menjawab pesan semalam. Mungkin sibuk, pikir Maya, meski perasaan aneh itu masih ada. Dia memesan taksi online dan berangkat pukul 10. Perjalanan ke hotel memakan waktu sekitar 40 menit.
Cukup untuk Maya memutar lagu-lagu favoritnya di headphone. Lagu-lagu empowering seperti Stronger dari Kelly Clarkson, yang membuatnya merasa seperti pahlawan dalam cerita sendiri. Saat taksi mendekati hotel, Maya melihat dekorasi pernikahan yang mewah, balon-balon putih melayang di pintu masuk, bunga-bunga segar menghiasi lobi, dan papan selamat datang dengan nama Arga pasangan. Masih misterius. Nama pengantin wanita itu. Maya turun dari taksi. Angin sepoi menyapa wajahnya. Dia melangkah masuk dengan kepala tegak. Sepatu haknya berbunyi klik-klik di lantai marmer. Lobi hotel ramai dengan tamu-tamu berpakaian rapi. Jas hitam untuk pria, gaun warna-warni untuk wanita. Beberapa wajah familiar. Teman-teman lama dari lingkaran Arga dan Maya. Ada Tante Lina, Ibu Arga, yang langsung mendekatinya dengan pelukan hangat. Maya, sayang, kamu datang. Aku senang sekali, katanya. Matanya berkaca-kaca. Maya tersenyum sopan. Tentu, Tante. Selamat untuk Arga. Tapi dalam hati, dia bertanya-tanya mengapa Tante Lina tampak sedikit gugup. Dia melanjutkan ke ruang resepsi, di mana kursi-kursi disusun rapi menghadap altar kecil yang dihiasi bunga lili putih. Musik lembut memenuhi ruangan, dan aroma kopi serta kue segar tercium. Maya memilih duduk di baris tengah, tidak terlalu depan agar tak terlalu terlihat, tapi cukup dekat untuk melihat semuanya. Di sebelahnya, duduk seorang wanita parubaya yang dia kenal sebagai rekan kerja Arga. Maya, lama tak jumpa. Kamu terlihat luar biasa, katanya. Maya mengobrol ringan, menceritakan pekerjaannya sebagai desainer grafis. Aku sibuk dengan proyek baru. Hidup terus berjalan, jawabnya. Suaranya stabil meski hatinya bergejolak. Saat jam menunjukkan pukul 11, tamu-tamu mulai tenang. Arga muncul dari sisi kanan, mengenakan tuxedo hitam yang rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan senyum lebar di wajahnya. Maya merasa jantungnya berhenti sejenak. Ini dia, mantan suaminya. Terlihat bahagia seperti dulu saat mereka menikah. Arga melirik ke arah tamu, dan matanya bertemu dengan Maya. Ada kilatan kejutan di sana, diikuti senyum kaku. Maya membalas dengan anggukan kepala, menjaga ekspresi netral. Dia nggak nyangka aku datang, pikirnya, merasa sedikit puas. Musik pernikahan mulai dimainkan, dan semua mata tertuju ke pintu masuk. Pengantin wanita akan muncul. Maya menarik napas dalam, mencoba menebak siapa dia. Apakah rekan kerja Arga? Atau wanita yang pernah dia curigai dulu? Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita berjalan masuk dengan gaun pengantin putih yang mengalir indah. Wajahnya tertutup veil tipis, tapi saat dia mendekat, Maya merasa dunia berhenti berputar. Veil diangkat, dan di sana, berdiri Lila, sahabatnya sendiri. Maya membeku. Bukan karena sakit hati, tapi karena kejutan yang begitu absurd. Lila, wanita yang selalu ada di sisinya, yang mendengarkan curhatan tentang Arga, yang mendorongnya datang ke pernikahan ini. Lila, dengan senyum gugup di wajahnya, berjalan menuju altar di samping Arga. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa menatap Maya dengan mata lebar. Itu Lila? Sahabat Maya? Bisik seseorang di belakang. Maya merasakan tatapan kasihan itu. Tapi anehnya, bukan air mata yang datang, melainkan tawa. Tawa kecil muncul dari bibirnya. Kemudian semakin keras. Bukan tawa histeris, tapi tawa ironis yang tak bisa ditahan. Semua orang menoleh, termasuk Arga dan Lila di altar. Maya? Gumam Arga. Wajahnya memucat. Lila tampak panik. Tangannya gemetar memegang buket bunga. Maya berdiri, masih tertawa pelan, dan bertepuk tangan. Selamat, kalian berdua. Ini luar biasa, katanya. Suaranya jelas di tengah keheningan ruangan. Tamu-tamu terkejut. Beberapa berbisik lebih keras. Maya merasa bebas, seolah beban masa lalu lepas begitu saja. Acara berlanjut dengan canggung. Pendeta membacakan sumpah, tapi suasana tegang. Maya duduk kembali, masih tersenyum, pikirannya berputar. Bagaimana ini bisa terjadi?
Lila dan Arga? Kilas balik muncul. Lila yang sering datang ke rumah mereka. Lila yang membantu Arga dengan proyek kerja. Lila yang selalu tahu detail kehidupan Arga setelah perceraian. Semuanya masuk akal sekarang. Pengkhianatan yang tersembunyi di balik persahabatan. Setelah upacara, di sesi resepsi, Maya menghampiri meja makanan. Beberapa teman mendekatinya, menawarkan simpati. "Kamu oke, Mei?" Tanya Rina melalui pesan teks. Dia tak hadir tapi mendengar kabar dari gosip. Maya balas, "Lebih dari oke. Ini komedi terbaik tahun ini." Dia mengambil sepotong kue, menikmatinya sambil mengamati Arga dan Lila yang tampak tidak nyaman. Lila mencoba mendekatinya sekali, tapi Maya menggeleng pelan. "Nanti saja," katanya dingin. Malam itu, saat pulang, Maya merasa ringan. Hari pernikahan yang seharusnya menyakitkan berubah menjadi momen pembebasan. Dia tahu, cerita ini baru mulai. Tapi untuk pertama kalinya, dia tertawa atas masa lalunya, bukan menangis. Ruangan resepsi hotel yang mewah itu tiba-tiba terasa hening, seolah waktu berhenti sejenak. Musik pernikahan yang lembut masih mengalun pelan dari speaker tersembunyi, tapi suara bisik-bisik tamu mulai mengisi kekosongan itu. Maya duduk di kursinya. Tangannya menutup mulut untuk menahan tawa yang semakin sulit dikendalikan. Matanya tertuju pada altar, di mana Arga berdiri kaku dengan tuxedo hitamnya yang sempurna, dan di sampingnya, Lila, sahabatnya sejak SMA, wanita yang selama ini menjadi tempat curhatannya, berdiri dengan gaun pengantin putih yang mengalir seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Veil tipis yang baru saja diangkat memperlihatkan wajah Lila yang cantik, tapi saat ini penuh dengan ekspresi campur aduk, kebahagiaan yang dipaksakan dan rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Semua tamu terkejut. Beberapa mulut terbuka lebar. Yang lain saling pandang dengan mata melebar. Tante Lina, Ibu Arga, yang duduk di baris depan, menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya memucat seperti melihat hantu. Seorang pria di belakang Maya berbisik ke istrinya. "Itu Lila? Sahabat Maya yang sering datang ke rumah mereka dulu." Istrinya mengangguk. Mata mereka beralih ke Maya dengan tatapan penuh kasihan. Maya bisa merasakan tatapan itu seperti jarum yang menusuk. Tapi anehnya, itu tak membuatnya sakit hati. Malah, situasi ini terasa begitu absurd, begitu ironis, sehingga tawa yang dia tahan akhirnya pecah. Bukan tawa histeris yang penuh air mata. Bukan. Ini tawa murni, seperti saat menonton komedi hitam di bioskop. Tawa yang lahir dari ketidakpercayaan total. Ini nggak mungkin. Gumam Maya di antara tawanya. Suaranya cukup keras untuk terdengar oleh beberapa tamu di sekitarnya. Arga menoleh. Wajahnya yang tadinya penuh senyum kini berubah menjadi campuran antara kebingungan dan ketakutan. Lila, dengan buket bunga lili di tangannya, tampak gemetar. Matanya bertemu dengan Maya, dan untuk sesaat, ada kilatan penyesalan di sana. Tapi Maya tak peduli. Dia terus tertawa, bahunya berguncang pelan. Dan beberapa tamu mulai ikut tersenyum canggung, meski tak tahu harus bereaksi bagaimana. Pendeta di altar, seorang pria tua dengan suara tenang, mencoba melanjutkan upacara. "Kita akan melanjutkan dengan sumpah pernikahan," katanya, suaranya sedikit tergesa untuk menutupi ketegangan. Arga dan Lila saling pandang, tapi gerakan mereka kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh benang tak terlihat. Maya, masih duduk, mencoba menenangkan tawanya dengan menarik napas dalam. Pikirannya berputar cepat, membawa kilas balik yang selama ini dia abaikan. Tapi sekarang semuanya masuk akal seperti puzzle yang akhirnya lengkap. Kilas balik pertama datang dari 2 tahun lalu, saat Maya dan Arga masih menikah. Lila sering datang ke apartemen mereka, membawa makanan atau sekadar ngobrol. "Aku lagi bosen di rumah. Mei, boleh numpang ngopi?" kata Lila waktu itu, sambil tersenyum manis. Maya selalu menyambutnya dengan senang, karena Lila adalah satu-satunya teman yang bisa membuatnya tertawa di tengah konflik rumah tangga. Tapi sekarang, Maya ingat bagaimana Lila dan Arga sering bertukar pandang saat dia sibuk di dapur. "Arga, kamu bisa bantu Lila ambil gelas," kata Maya suatu malam. Arga bangkit dengan cepat, terlalu cepat mungkin.
dan mereka berdua tertawa tentang sesuatu yang Maya tak dengar. Dulu, Maya anggap itu biasa, sahabat dan suami yang akrab. Tapi sekarang, itu adalah awal dari pengkhianatan. Kilas balik lain muncul. Pesta ulang tahun Lila setahun sebelum perceraian. Maya sakit flu berat. Jadi dia meminta Arga pergi sendirian. "Bilangin Lila aku minta maaf ya," kata Maya dari tempat tidur. Arga pulang larut malam. Bau alkohol dan parfum wanita yang bukan milik Maya. "Pesta rame banget," katanya singkat, menghindari mata Maya. Keesokan harinya, Lila menelepon, bercerita tentang pesta dengan antusias. "Arga lucu banget kemarin. Dia nari di tengah ruangan," kata Lila tertawa. Maya ikut tertawa waktu itu, tapi sekarang, dia sadar, mungkin saat itulah mereka mulai dekat. Atau bahkan lebih awal? Pendeta melanjutkan, "Arga, apakah Anda menerima Lila sebagai istri Anda?" Arga mengangguk, suaranya pelan. "Ya." Lila mengulang sumpah yang sama, tapi matanya sesekali melirik ke arah Maya. Maya tak lagi tertawa keras, tapi senyum ironis masih menempel di bibirnya. Dia membayangkan betapa lucunya situasi ini jika diceritakan ke orang lain. "Bayangin, sahabatku nikah sama mantanku, dan aku tertawa di pernikahannya." Pikiran itu membuatnya hampir tertawa lagi, tapi dia menahannya. Tamu-tamu mulai beradaptasi. Beberapa kembali fokus ke altar, yang lain masih berbisik tentang Maya. Setelah sumpah selesai, cincin ditukar dengan tangan gemetar. Arga memasangkan cincin ke jari Lila, dan sebaliknya. Maya ingat cincin kawinnya sendiri, yang kini tersimpan di kotak kecil di apartemen. Dulu, cincin itu simbol janji, sekarang hanya logam dingin. Saat pasangan baru itu berciuman, ruangan bertepuk tangan, tepatan yang sopan, tapi tak antusias. Maya ikut bertepuk, tangannya bergerak mekanis. "Selamat, kalian," gumamnya dalam hati, bukan dengan dendam, tapi dengan rasa lega yang aneh. Upacara berakhir, dan tamu-tamu berpindah ke ruang resepsi di sebelah. Maya berdiri, merapikan gaun zamrudnya, dan melangkah keluar. Beberapa teman mendekatinya, seperti Rian, bukan instruktur yoga, tapi teman lama Arga. "Maya, kamu oke?" tanyanya hati-hati. Maya tersenyum lebar. "Lebih dari oke. Ini seperti plot film buruk, kan? Tapi aku nggak nyangka bakal jadi penonton utama." Rian tertawa gugup, tak tahu harus bilang apa. Di resepsi, meja-meja dipenuhi makanan lezat, salad segar, steak medium rare, dan kue pengantin bertingkat. Maya mengambil piring, mengisi dengan sedikit ini itu, dan duduk di sudut. Dia melihat Arga dan Lila berpose untuk foto, senyum mereka kaku. Lila mencoba mendekati Maya sekali, tapi Arga menahannya. "Nanti saja," bisik Arga. Maya bisa membaca bibirnya dari jauh. Kilas balik terakhir datang, malam sebelum perceraian resmi. Lila datang ke apartemen Maya, membawa wine dan camilan. "Kamu pantas dapat yang lebih baik, Mei." "Arga itu dia nggak setia," kata Lila waktu itu, matanya penuh simpati. Maya menangis di bahunya, curhat panjang lebar. Sekarang, Maya sadar, Lila sudah tahu, mungkin bahkan sudah terlibat. Pengkhianatan itu bukan hanya dari Arga, tapi dari orang yang dia anggap saudara. Maya bangkit, memutuskan untuk pergi lebih awal. Saat keluar, dia bertemu Tante Lina lagi. "Maya, maafkan kami. Aku nggak tahu harus bilang apa," kata Tante Lina. Air mata mengalir. Maya memeluknya. "Nggak apa-apa, Tante. Hidup terus berjalan." Dia melangkah keluar hotel. Angin sore menyapa wajahnya. Tawa itu masih bergema di hatinya. Bukan karena sakit, tapi karena pembebasan. Ironi ini telah membuka matanya. Dan sekarang, dia siap untuk babak baru. Maya melangkah keluar dari hotel. Udara sore Jakarta yang hangat menyapa wajahnya. Langit mulai memerah di ufuk barat, dan suara klakson dari jalan raya terdengar samar di kejauhan. Gaun zamrudnya masih terasa seperti baju perang, tapi sekarang, setelah kejutan di altar,
Dia merasa seperti prajurit yang baru saja menang dalam pertempuran tanpa pedang. Tawanya di ruang resepsi tadi, tawa yang muncul begitu saja saat melihat Lila berdiri di samping Arga, masih bergema di pikirannya. Bukan tawa penuh dendam, melainkan tawa yang lahir dari absurditas hidup. Siapa sangka sahabatnya sendiri, Lila, yang selama ini menjadi penutup luka, ternyata adalah pengantin wanita itu? Di dalam taksi yang membawanya pulang, Maya menatap keluar jendela, pikirannya berputar cepat. Tamu-tamu di pernikahan pasti masih membicarakan reaksinya. Bisik-bisik di belakangnya, tatapan penuh kasihan, dan ekspresi kaget Arga dan Lila, semuanya terasa seperti adegan dari drama televisi. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat pesan masuk dari Rina. "Mei, aku baru dengar dari teman. Lila." "Serius? Kamu oke?" Maya tersenyum kecil, mengetik balasan. "Oke banget. Aku ketawa di depan semua orang. Cerita lengkap nanti ya." Dia menekan tombol kirim, lalu mematikan ponsel. Untuk saat ini, dia ingin sendiri, mencerna apa yang baru saja terjadi. Sesampainya di apartemen, Maya melepas sepatu haknya dan membiarkan tubuhnya ambruk di sofa. Gaun zamrud itu masih dikenakannya, tapi sekarang terasa sedikit terlalu ketat, seperti memeluk luka yang baru mulai terasa. Dia menyalakan lampu meja, mengambil segelas air, dan duduk diam, mencoba memproses kejutan itu. Lila dan Arga, sahabat dan mantan suami. Bagaimana dia bisa begitu buta? Pikiran itu membawa kilas balik yang lebih tajam, seperti potongan film yang diputar ulang dengan sudut pandang baru. Dia ingat malam-malam ketika Lila datang ke rumah mereka, selalu dengan alasan yang masuk akal, membantu Maya dengan dekorasi, membawa makanan, atau sekadar mengobrol. Arga sering ikut nimbrung, dan Maya dulu menganggap itu wajar, suami dan sahabat yang akrab. Tapi sekarang, dia teringat detail kecil yang dulu diabaikannya. Cara Lila menyentuh lengan Arga saat tertawa, cara Arga selalu menawarkan untuk mengantar Lila pulang, atau bagaimana mereka berdua sering berbisik tentang pekerjaan saat Maya sibuk di dapur. Dulu, Maya mengira itu hanya dinamika persahabatan. Sekarang, setiap kenangan itu terasa seperti petunjuk yang terlewat. Maya bangkit, berjalan ke kamar, dan membuka laci tempat dia menyimpan kotak kenangan. Di dalamnya, ada foto-foto lama. Dia, Arga, dan Lila di piknik taman, ketiganya tersenyum lebar. Maya menatap wajah Lila dalam foto itu, senyum yang dulu dia anggap tulus, tapi sekarang terasa seperti topeng. Dia meletakkan foto itu kembali, menutup kotak dengan keras. "Aku nggak akan menangis untuk mereka," katanya pada dirinya sendiri. Suaranya tegas meski matanya mulai panas. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk kembali ke resepsi sore yang diadakan sebagai bagian kedua dari pernikahan. Dia tahu ini berisiko, menghadapi Arga dan Lila lagi setelah tawa dramatisnya kemarin, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk lari. Dia ingin menutup babak ini dengan kepala tegak. Dia memilih pakaian yang lebih sederhana kali ini, dress hitam elegan dengan potongan alain, rambut dikuncir rapi, dan makeup minimalis. Ini bukan tentang bersaing, pikirnya. Ini tentang mengakhiri. Resepsi sore diadakan di taman belakang hotel, dihiasi lampu-lampu gantung dan meja-meja bundar dengan taplak putih. Tamu-tamu sudah berkumpul. Suasana lebih santai dibandingkan upacara kemarin. Maya melangkah masuk, langsung merasakan tatapan dari beberapa orang. Ada yang tersenyum simpati, ada yang berbisik. Dia mengabaikannya, mengambil segelas jus jeruk, dan mencari tempat duduk yang strategis, cukup jauh dari meja utama tempat Arga dan Lila berada. Tak lama kemudian, Lila mendekatinya. Gaun sore Lila berwarna biru muda, rambutnya tergerai dengan anggun, tapi matanya penuh kecemasan. "Mei, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya, suaranya pelan. Maya menatapnya, senyum tipis di bibirnya. "Tentu. Lila. Selamat. Ya, kalian cocok." Nada Maya dingin, tapi sopan, membuat Lila tampak semakin gelisah. "Aku tahu kamu pasti kaget. Aku nggak tahu harus bilang apa. Ini terjadi begitu cepat." Maya mengangguk,
memotong sebelum Lila bisa melanjutkan. Cepat, ya? Atau mungkin ini sudah lama direncanakan? Lila membeku. Matanya melebar. Mei, bukan begitu. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku jatuh cinta. Kata-kata itu terasa seperti pisau. Tapi Maya tak membiarkan wajahnya menunjukkan apapun. Jatuh cinta dengan suami sahabatmu. Menarik. Balas Maya. Suaranya datar. Lila membuka mulut untuk menjelaskan lagi. Tapi Maya mengangkat tangan. Aku nggak perlu penjelasan. Lila. Aku cuma datang untuk ngucapin selamat. Saat itu, Arga muncul di samping Lila. Wajahnya kaku. Maya, terima kasih udah datang. Katanya. Suaranya terdengar seperti dipaksa. Maya menatapnya. Mengingat pria yang dulu dia cintai. Pria yang kini berdiri di samping pengkhianat lain. Selamat, Arga. Semoga kalian bahagia. Katanya. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Arga mengangguk. Tapi matanya tak bisa menutupi rasa bersalah. Maaf kalau ini sulit buat kamu. Gumamnya. Maya tersenyum. Kali ini tulus. Sulit? Enggak. Arga. Ini lucu. Malah, aku nggak nyangka hidup bisa bikin plot twist sekeren ini. Lila dan Arga saling pandang. Tak tahu harus menjawab apa. Maya memanfaatkan momen itu untuk berpamitan. Nikmati pestanya. Ya, aku pulang duluan. Dia berbalik, melangkah keluar taman dengan anggun, meninggalkan mereka dalam keheningan canggung. Di belakangnya, dia mendengar bisik-bisik tamu lain. Maya keren banget, ya? Bisa ketawa di situasi gini. Untuk pertama kalinya, Maya merasa bangga pada dirinya sendiri. Di taksi menuju rumah, Maya membuka jendela, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Dia tak marah, tak sedih, hanya lelah, tapi juga lega. Konfrontasi itu singkat, tapi cukup untuk membuatnya menyadari satu hal. Dia tak lagi terikat pada Arga atau Lila. Pengkhianatan mereka, meski menyakitkan, adalah tiket kebebasannya. Dia mengeluarkan ponsel, mengetik pesan ke Rina. Aku ketemu mereka. Aku bilang ini lucu. Dan aku benar-benar merasa bebas sekarang. Rina membalas dengan deretan emoji tepuk tangan. Malam itu, di apartemennya, Maya duduk di sofa dengan segelas anggur merah. Dia menyalakan musik jazz lembut, menatap langit malam melalui jendela. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia merasa damai. Lila dan Arga mungkin telah mengkhianatinya, tapi mereka juga telah memberinya hadiah tak terduga, keberanian untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Dia mengangkat gelasnya, seolah bersulang untuk dirinya sendiri. Untuk hidup baru, katanya, lalu meneguk anggur itu. Tersenyum pada bayangannya di jendela. Maya duduk di tepi tempat tidurnya, memandang kotak kenangan yang kini tergeletak terbuka di lantai. Foto-foto lama berserakan, beberapa di antaranya menampilkan wajah Lila yang tersenyum lebar, berpose bersama Maya dan Arga di berbagai momen yang dulu terasa hangat. Ada foto dari piknik di taman, liburan ke Bali, bahkan malam tahun baru ketika mereka bertiga menari di bawah kembang api. Setiap gambar itu seperti pisau yang menusuk pelan, bukan karena kehilangan Arga, tapi karena pengkhianatan Lila. Maya mengambil salah satu foto, diambil di kafe favorit mereka, dan menatap wajah Lila. Kapan kamu mulai berbohong padaku? Gumamnya. Suaranya penuh pertanyaan yang tak akan pernah terjawab. Malam setelah resepsi sore itu, Maya tak bisa tidur. Dia telah menghadapi Arga dan Lila dengan kepala tegak. Tapi keberanian itu mulai memudar, digantikan oleh gelombang refleksi yang menyakitkan. Dia berjalan ke dapur, membuat teh chamomile, dan duduk di sofa dengan lampu redup sebagai satu-satunya penerang. Pikirannya melayang kembali ke pernikahan kemarin, ketawa yang dia lepaskan di altar, ketatapan kaget tamu-tamu, dan ke wajah Lila yang penuh rasa bersalah. Tapi sekarang, di keheningan apartemennya, tawa itu terasa jauh. Yang tersisa adalah pertanyaan, bagaimana dia bisa begitu buta terhadap sahabatnya sendiri? Maya mulai menggali kenangan, mencoba merekonstruksi kapan pengkhianatan ini dimulai. Dia ingat saat-saat ketika Lila tampak terlalu dekat dengan Arga.
Salah satu momen yang kini terasa mencolok adalah ulang tahun Arga 2 tahun lalu. Maya sedang sibuk dengan proyek deadline. Jadi dia meminta Lila untuk membantu mengatur pesta kecil di rumah. Lila dengan antusias menyanggupi. Datang lebih awal dengan dekorasi balon dan kue buatan tangan. Malam itu, Arga dan Lila menghabiskan banyak waktu bersama, tertawa tentang lelucon yang Maya tak pahami. "Kalian kok kayak saudara?" canda Maya waktu itu, dan Lila hanya tertawa sambil berkata, "Iya, Arga kayak kakak yang nyebelin." Sekarang, Maya menyadari bahwa tawa Lila malam itu terdengar hampa. Ada momen lain, lebih halus tapi tak kalah menyakitkan. Selama masa-masa sulit pernikahannya, Lila sering menjadi pendengar setia. Maya curhat panjang lebar tentang pertengkaran dengan Arga, tentang kecurigaannya bahwa Arga mungkin berselingkuh. Lila selalu mengangguk, menawarkan pelukan, dan berkata, "Kamu pantas dapat yang lebih baik, Mei." Tapi sekarang, setiap kata itu terasa seperti topeng. Apakah Lila mendengarkan curhatan itu sambil merencanakan sesuatu dengan Arga? Apakah dia tersenyum di depan Maya sambil menyimpan rahasia besar? Pikiran itu membuat Maya merasa mual. Dia bangkit, mengambil ponselnya, dan membuka galeri foto. Ada satu foto yang dia ingat, diambil beberapa bulan sebelum perceraian, saat mereka bertiga pergi ke pameran seni. Maya sibuk mengagumi lukisan, sementara Arga dan Lila berdiri agak jauh, berbicara dengan suara pelan. Maya menangkap foto candid mereka berdua, tertawa bersama, dan dia ingat betapa dia merasa hangat melihat suami dan sahabatnya akur. Kini, foto itu terasa seperti bukti pengkhianatan yang disembunyikan di depan mata. Maya meletakkan ponsel dan menutup mata, mencoba menenangkan diri. Dia tahu dia tak bisa terus terjebak dalam kenangan ini, tapi luka itu masih segar. Pengkhianatan Arga sudah cukup buruk, tapi Lila? Itu terasa seperti pukulan di bawah ikat pinggang. Lila tahu semua rahasia Maya, tahu setiap air mata yang dia tumpahkan untuk Arga, tahu betapa hancurnya dia saat perceraian. Dan selama itu, Lila menyimpan rahasia besar ini. Untuk mengalihkan pikiran, Maya menyalakan laptop dan mulai menulis jurnal. "Hari ini, aku tahu sahabatku menikahi mantanku. Aku tertawa di depan semua orang. Tapi sekarang aku merasa kosong. Bukan karena aku masih mencintai Arga, tapi karena aku kehilangan Lila, orang yang kukira saudara." Menulis membantu, meski hanya sedikit. Dia melanjutkan, "Tapi aku tidak akan membiarkan ini menghancurkan aku. Aku sudah selamat dari perceraian. Aku bisa selamat dari ini." Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk keluar. Dia pergi ke kelas yoga pagi yang dipimpin oleh Rian, instruktur yang selalu ramah. Di studio kecil itu, dia merasa bisa bernapas lega. Gerakan-gerakan yoga, meski sederhana, membantu menenangkan pikirannya. Setelah kelas, Rian mendekatinya. "Kamu kelihatan agak beda hari ini, Maya. Semuanya oke?" tanyanya, matanya penuh perhatian. Maya tersenyum tipis. "Cuma drama hidup biasa," jawabnya, tak ingin menceritakan detail. Rian mengangguk, tak mendesak. "Kalau perlu ngobrol, aku ada, ya." Sore itu, Maya bertemu Rina dan Tia di kafe favorit mereka di Kemang. Dia tahu dia harus menceritakan apa yang terjadi, meski tak yakin ingin mendengar simpati. "Jadi, Lila dan Arga," mulai Maya setelah mereka memesan kopi. Rina hampir tersedak minumannya. "Tunggu, Lila yang sahabatmu itu? Yang selalu ikut kita nongkrong?" Maya mengangguk, dan Tia menggeleng tak percaya. "Itu gila. Aku nggak nyangka Lila bisa begitu." Maya menceritakan semuanya. Undangan misterius, tawanya di altar, dan konfrontasi singkat di resepsi. Rina dan Tia mendengarkan dengan mata lebar, kadang tertawa, kadang mengeluh atas nama Maya. "Kamu tahu, Mei, aku kagum sama kamu," kata Rina. "Aku bakal nangis atau marah di situasi gitu, tapi kamu malah ketawa. Itu keren banget." Maya tersenyum, tapi di dalam, dia tahu tawanya adalah pelarian, bukan keberanian sejati. "Aku cuma nggak mau mereka lihat aku hancur. Akunya."
Tia meraih tangannya. Kamu nggak hancur, Mei. Kamu kuat. Mereka yang harus malu. Obrolan dengan Rina dan Tia membantu. Tapi malam itu, saat sendirian lagi, Maya kembali tenggelam dalam refleksi. Dia sadar pengkhianatan ini bukan hanya soal Lila dan Arga, tapi tentang kepercayaannya yang direnggut. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayai orang lagi. Apakah setiap teman baru akan membawa risiko pengkhianatan serupa? Pikiran itu menakutkan. Tapi Maya menolak untuk menyerah. Dia membuka jurnal lagi, menulis. Aku mungkin kehilangan sahabat, tapi aku masih punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Sebelum tidur, Maya memutuskan untuk membersihkan kotak kenangan itu. Dia memisahkan foto-foto yang melibatkan Lila dan Arga, memasukkannya ke dalam amplop terpisah. Dia tak membuangnya, belum saatnya, tapi dia ingin menyingkirkan pengingat itu dari pandangannya. Dia menutup kotak, menyimpannya di lemari, dan berjanji pada diri sendiri. Ini bukan akhir. Ini cuma babak baru. Dengan itu, dia mematikan lampu, merasa sedikit lebih ringan, tapi tahu bahwa perjalanan untuk menyembuhkan luka ini masih panjang. Maya bangun pagi itu dengan sinar matahari yang menyusup melalui tirai tipis kamarnya, menciptakan pola cahaya lembut di lantai kayu. Sudah seminggu sejak pernikahan Arga dan Lila, seminggu sejak tawa ironisnya di altar dan konfrontasi singkat di resepsi. Luka itu masih ada, seperti goresan yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi Maya merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan lagi kemarahan yang mendidih. Bukan lagi air mata yang mengalir diam-diam di malam hari. Kali ini, ada tekad untuk bangkit, untuk tidak membiarkan pengkhianatan itu mendefinisikan hidupnya. Dia menatap cermin, melihat wajahnya yang lelah tapi tegar. Aku nggak akan membenci mereka, gumamnya. Itu cuma buang-buang energi. Waktunya fokus pada diriku sendiri. Hari itu dimulai dengan rutinitas baru yang Maya ciptakan untuk dirinya. Dia membuat smoothie segar dengan buah-buahan dari pasar pagi, duduk di balkon kecil apartemennya sambil menikmati angin sepoi. Ponselnya bergetar, pesan dari Rina. Hei, Mei, mau ikut kelas memasak bareng besok? Kita bikin pasta homemade. Maya tersenyum, mengetik balasan cepat. Yuk, aku butuh distraksi positif. Rina dan Tia telah menjadi penopang utamanya sejak kejadian itu. Teman-teman yang tulus tanpa agenda tersembunyi. Mereka tak pernah memaksa Maya bicara tentang Lila atau Arga, tapi selalu siap mendengarkan jika dia ingin curhat. Maya memutuskan untuk membersihkan apartemen secara menyeluruh, simbol dari membersihkan masa lalu. Dia membuka lemari, mengeluarkan barang-barang yang mengingatkannya pada Arga, kaos lama yang tertinggal, mug kopi dengan inisial mereka, bahkan novel yang dulu dibaca bersama. Semuanya dimasukkan ke dalam kotak kardus, diberi label, donasi. Saat membersihkan rak buku, dia menemukan jurnal lamanya, penuh catatan tentang mimpi-mimpi yang dulu terlupakan karena pernikahan. Aku pernah ingin belajar fotografi, pikirnya, mengingat hobi yang ditinggalkan karena kesibukan rumah tangga. Hari itu juga, Maya mendaftar kelas fotografi online, membeli kamera sederhana melalui aplikasi belanja. Sore harinya, Maya pergi ke taman kota, membawa kamera barunya. Dia berjalan-jalan, memotret apa saja, daun hijau yang bergoyang, anak kecil bermain ayunan, bahkan burung yang bertengger di cabang pohon. Setiap jepretan terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Di taman, dia bertemu seorang wanita parubaya bernama Bu Ani, yang juga hobi fotografi. Kamu baru ya? Coba potret dari sudut rendah, biar lebih dramatis. Saran Bu Ani dengan senyum ramah. Mereka ngobrol panjang, bertukar tips, dan akhirnya bertukar nomor telepon. Ayo gabung grup fotografi kami di WhatsApp. Ajak Bu Ani. Maya setuju, merasa senang menjalin hubungan baru dengan orang yang tak ada kaitannya dengan masa lalunya. Kembali ke pekerjaan, Maya semakin fokus. Proyek kampanye kosmetik yang dia tangani mendapat pujian dari klien, dan Bu Sinta, bosnya, menawarkan peluang baru, memimpin tim desain untuk brand fashion lokal. Kamu punya visi, Maya. Ini kesempatan buat kamu berkembang.
kata Bu Sinta dalam rapat virtual. Maya menerima dengan antusias, meski hatinya masih sedikit ragu. Ini adalah langkah besar, tapi dia tahu dia siap. Dia menghabiskan malam-malam menyusun proposal, mencari inspirasi dari majalah desain, dan bahkan mengintegrasikan elemen fotografi ke dalam konsepnya. Ini aku yang baru, katanya pada diri sendiri, saat melihat desainnya di layar laptop. Akhir pekan, Maya ikut kelas memasak dengan Rina dan Tia. Di studio kuliner kecil di kawasan Blok M, mereka belajar membuat pasta dari nol, tertawa saat adonan lengket di tangan. Lihat ini, aku kayak lagi main lumpur. Canda Tia, membuat Maya tertawa lepas. Setelah kelas, mereka duduk di kafe terdekat, berbagi cerita. Maya akhirnya membuka diri tentang perasaannya pasca pernikahan. Aku nggak benci Lila atau Arga. Tahu? Cuma, kecil. Tapi aku nggak mau stuck di situ. Rina mengangguk. Kamu bijak, Mei. Kami bangga sama kamu. Tia menambahkan. Ayo kita rencanain trip bareng. Ke Bandung atau Yogyakarta. Biar fresh. Ide trip itu langsung direalisasikan. 2 minggu kemudian, Maya, Rina, dan Tia berangkat ke Yogyakarta dengan kereta api. Perjalanan itu penuh tawa dan cerita ringan. Di Yogyakarta, mereka menjelajahi Candi Prambanan, mencicipi gudeg, dan berfoto di pantai Parangtritis. Maya menggunakan kameranya untuk mengabadikan momen-momen itu. Rina yang berpos konyol di depan candi, Tia yang menari di pasir pantai. Ini hidup yang aku mau, pikir Maya, merasa percaya diri yang lama hilang mulai kembali. Di sela-sela trip, Maya mendapat kabar dari Bu Ani. Grup fotografi mereka akan mengadakan pameran kecil di galeri lokal. Kamu punya foto bagus? Kirim deh. Maya memilih beberapa foto dari taman dan trip Yogyakarta, mengirimkannya dengan jantung berdegup. Beberapa hari kemudian, Bu Ani menelepon. Foto kamu dipilih, Maya, akan dipajang minggu depan. Maya terkejut dan bahagia. Ini adalah pencapaian kecil yang terasa besar. Kembali ke Jakarta, Maya mulai menjalin hubungan dengan orang-orang baru dari grup fotografi. Ada Dito, seorang fotografer amatir yang ramah, yang sering mengajaknya hunting foto di akhir pekan. Kamu punya mata bagus untuk detail, puji Dito saat mereka memotret street art di kawasan Sudirman. Maya tersenyum, merasa dihargai tanpa syarat. Dia juga bertemu dengan Sari, anggota grup lain yang bekerja di bidang seni, dan mereka sering bertukar ide tentang desain. Peluang karir semakin terbuka. Proyek fashion yang Maya pimpin mendapat kontrak besar, dan Bu Sinta merekomendasikannya untuk workshop desain di Singapura. Ini kesempatan internasional. Maya, kamu layak, kata Bu Sinta. Maya ragu sejenak. Pernahkah dia bepergian sendirian? Tapi dia menerima. Persiapan workshop membuatnya sibuk, tapi sibuk yang menyenangkan. Dia belajar software desain baru, membaca buku tentang tren fashion, dan bahkan mengintegrasikan foto-fotonya ke dalam presentasi. Suatu malam, saat duduk di balkon dengan secangkir teh, Maya merenung. Dia telah memutuskan untuk tidak membenci Lila atau Arga. Mereka punya hidup mereka sendiri, pikirnya. Dan aku punya milikku. Dia membuka Instagram, melihat postingan lama dari Lila. Sekarang akunnya private, tapi Maya tak lagi penasaran. Dia unfollow, tanpa drama, hanya langkah kecil untuk melindungi hati. Maya juga mulai mengeksplorasi hobi lain, membaca buku self-help dan bergabung dengan komunitas online tentang pemberdayaan wanita. Di sana, dia berbagi ceritanya secara anonim, mendapat dukungan dari wanita lain yang pernah mengalami pengkhianatan. Kamu inspiratif, komentar salah satu anggota. Maya merasa semakin percaya diri, seperti burung yang lepas dari sangkar. Akhir bulan itu, pameran fotografi berlangsung. Maya berdiri di galeri kecil, melihat foto-fotonya dipajang dengan bangga. Rina, Tia, Bu Ani, dan Dito hadir, memberikan dukungan. Ini luar biasa, Mei, kata Rina, memeluknya. Maya tersenyum lebar, merasa luka itu mulai sembuh. Dia tahu, bangkit dari luka bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk maju.
Dan dia telah memilih itu. Maya berdiri di sudut ruangan galeri seni kecil di kawasan Kemang, memegang segelas anggur putih sambil mengamati kerumunan yang bergerak pelan di antara karya-karya seni. Pameran seni malam ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas desain Jakarta, dan Maya diundang karena proyeknya dengan brand fashion lokal mendapat sorotan. Dia mengenakan dress merah marun yang elegan, rambutnya tergerai dengan gelombang lembut, dan senyumnya penuh percaya diri. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan Arga dan Lila, dan dalam waktu itu, Maya telah membangun kembali hidupnya dengan kokoh. Karirnya melejit, hobi fotografinya berkembang, dan pertemanan barunya memberikan warna baru dalam hidupnya. Tapi malam ini, tanpa diduga, masa lalu kembali mengetuk. Pameran itu ramai, penuh dengan desainer, seniman, dan klien potensial. Maya berbincang dengan beberapa rekan kerja, termasuk Bu Sinta, yang memujinya karena presentasi sukses di Singapura sebulan lalu. Kamu bikin kami bangga, Maya. Brand itu mau lanjut kontrak jangka panjang, kata Bu Sinta, matanya berbinar. Maya tersenyum lebar, merasa dihargai. Dia lalu berjalan ke meja display, memamerkan desainnya yang dipajang dalam bingkai minimalis. Beberapa pengunjung berhenti untuk bertanya, dan Maya menjelaskan konsepnya dengan antusias, merasa seperti versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun, saat dia berbalik untuk mengambil segelas air, matanya menangkap sosok yang familiar di ujung ruangan. Lila. Dia berdiri di dekat instalasi seni abstrak, mengenakan gaun hijau zaitun yang menonjolkan posturnya yang anggun. Rambutnya kini lebih pendek, dan dia tampak sedang berbicara dengan seorang pria yang Maya tak kenal. Jantung Maya berdegup kencang, bukan karena marah, tapi karena kejutan. Dia tak menyangka akan bertemu Lila di sini, di tempat yang seharusnya menjadi malam kemenangannya. Sejenak, dia mempertimbangkan untuk pergi, tapi kemudian menggeleng dalam hati. Aku nggak akan lari lagi, pikirnya. Lila tampaknya juga memperhatikan Maya. Matanya melebar sejenak sebelum dia menunduk, seolah mencoba menyembunyikan wajahnya. Tapi ruangan itu tak cukup besar untuk bersembunyi. Maya menarik napas dalam, memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dia melangkah mendekati Lila, senyum tipis di bibirnya, seolah tak ada yang salah di dunia ini. Lila, lama nggak ketemu. Sapa Maya, suaranya tenang tapi tegas. Lila menoleh, wajahnya bercampur antara rasa bersalah dan keterkejutan. Hai, aku nggak tahu kamu akan di sini, balasnya. Suaranya sedikit gemetar. Pria di samping Lila, yang ternyata adalah klien dari perusahaan event organizer Lila, memperkenalkan diri sebagai Bima. Oh, kalian kenal? Keren ya, acara ini, katanya, tak menyadari ketegangan di udara. Maya mengangguk sopan, lalu kembali menatap Lila. Iya, kami teman lama, jawab Maya. Nada sarkastiknya halus tapi terasa. Bima tersenyum, lalu meminta izin untuk mengambil minuman, meninggalkan Maya dan Lila dalam keheningan yang canggung. Aku ingin minta maaf, Mei, kata Lila cepat, seolah takut kehilangan kesempatan. Matanya penuh penyesalan, tapi Maya tak langsung merespons. Dia menyeruput anggur putihnya, membiarkan kata-kata Lila menggantung. Aku tahu apa yang aku lakukan salah. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Semuanya terjadi begitu cepat, dan aku. Lila terhenti, suaranya tercekat. Maya memandangnya, mencoba mencari kejujuran di balik kata-kata itu. Tapi yang dia lihat hanyalah seseorang yang mencoba menenangkan hati nuraninya sendiri. Terima kasih atas maafmu, Lila, kata Maya akhirnya, suaranya datar. Tapi aku nggak perlu itu. Aku sudah move on. Aku harap kamu juga. Lila membuka mulut untuk menjawab, tapi Maya mengangkat tangan lembut, menghentikannya. Aku di sini untuk kerja, untuk menikmati malam ini. Aku nggak mau membahas masa lalu. Lila mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Benar-benar menyesal, gumamnya. Maya hanya tersenyum tipis, lalu berbalik, meninggalkan Lila di dekat instalasi seni itu. Saat berjalan menjauh, Maya merasa jantungnya masih berdegup kencang,
Tapi bukan karena sakit hati. Itu adalah adrenalin dari keberaniannya sendiri. Dia telah menghadapi Lila tanpa amarah, tanpa drama, hanya dengan ketenangan yang dia bangun selama berbulan-bulan. Dia bergabung kembali dengan Bu Sinta dan beberapa rekan yang sedang memuji desainnya. Maya, kamu harus presentasi di acara berikutnya. Klien bilang desainmu bikin mereka terpukau, kata salah satu rekan. Maya tersenyum, merasa kembali ke dunianya yang baru. Malam itu, saat pulang ke apartemen, Maya duduk di balkon dengan secangkir teh chamomile. Dia membuka jurnalnya, menulis. Hari ini, aku bertemu Lila. Dia minta maaf. Tapi aku nggak butuh itu. Aku nggak lagi orang yang dulu, yang bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Aku punya hidupku sendiri sekarang, dan itu lebih dari cukup. Dia menutup jurnal, menatap langit malam yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang Lila dan Arga. Keesokan harinya, Maya kembali ke rutinitasnya dengan energi baru. Dia menghadiri kelas fotografi bersama Bu Ani dan Dito, memotret pasar pagi dengan warna-warni yang hidup. Dito memuji fotonya. Kamu makin jago, Mei. Harus bikin portofolio sendiri nih. Maya tertawa, merasa ringan. Dia juga mendapat email dari Bu Sinta, mengonfirmasi kontrak jangka panjang dengan brand fashion. Kamu akan memimpin tim kreatif untuk kampanye musim depan, tulisnya. Maya tersenyum lebar, membayangkan perjalanan baru di depannya. Di sore hari, Rina dan Tia mengajaknya makan malam di restoran baru di Pantai Indah Kapuk. Mereka mendengar cerita tentang pertemuan dengan Lila, dan Rina tak bisa menahan tawa. Kamu bilang apa? Aku nggak mau bahas masa lalu. Itu epik, Mei. Tia mengangguk. Kamu bikin dia nyesel tanpa perlu marah. Itu level dewa. Maya tersenyum, merasa bersyukur atas teman-teman yang tulus ini. Mereka merencanakan trip berikutnya, kali ini ke Bali, untuk menikmati pantai dan seni lokal. Malam itu, sebelum tidur, Maya membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto dari pameran seni. Ada satu foto selfie yang diambil oleh Dito. Maya tersenyum lebar, dengan latar belakang karya seninya. Dia terlihat bahagia, percaya diri, dan utuh. Ini aku yang baru, pikirnya. Pertemuan tak terduga dengan Lila tak lagi terasa seperti luka, melainkan seperti penutup akhir dari babak lama. Dia mematikan lampu, tidur dengan damai. Tahu bahwa masa depan adalah miliknya. Maya melangkah masuk ke sebuah restoran rooftop di kawasan SCBD, Jakarta, dengan gaun navy sederhana namun elegan yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya dikuncir tinggi, memperlihatkan anting-anting mutiara kecil yang berkilau di bawah lampu-lampu gantung. Malam ini adalah acara reuni kecil dengan teman-teman kuliahnya, sebuah momen yang Maya nantikan dengan perasaan campur aduk, antusias untuk bertemu wajah-wajah lama, tapi juga waspada karena beberapa di antara mereka adalah bagian dari lingkaran Arga dan Lila. Sudah hampir setahun sejak pernikahan yang mengguncang dunianya, dan Maya kini adalah wanita baru, dengan karir yang melejit, hobi yang memberi warna hidup, dan kepercayaan diri yang tak lagi goyah. Tapi malam ini, dia ingin memastikan bahwa dunia melihatnya sebagai Maya yang telah bangkit, bukan korban dari masa lalu. Restoran itu dipenuhi aroma makanan fusion dan suara tawa yang mengalir dari meja-meja panjang. Cahaya kota Jakarta berkelap-kelip di kejauhan, memberikan latar belakang yang sempurna untuk malam yang penuh nostalgia. Maya disambut oleh Rina dan Tia, yang sudah tiba lebih dulu, masing-masing memegang segelas mocktail. Mei, kamu kelihatan stunning, seru Rina, memeluknya erat. Tia mengangguk setuju. Ini level bintang film, tahu nggak? Maya tertawa, merasa hangat dengan kehadiran teman-teman setianya. Kalian juga nggak kalah. Kok, ini reuni apa fashion show? Canda Maya, membuat mereka bertiga tertawa. Meja reuni dipenuhi wajah-wajah familiar dari masa kuliah. Dika, yang kini jadi pengusaha startup, Lisa, yang bekerja di Ngo Internasional, dan beberapa lainnya yang dulu sering nongkrong bareng Maya, Arga, dan Lila. Saat Maya duduk, semua mata tertuju padanya, bukan karena simpati seperti di pernikahan itu,
tapi karena aura percaya diri yang dia pancarkan. "Maya, ceritain dong, katanya kamu baru pulang dari Singapura?" tanya Lisa, matanya penuh rasa ingin tahu. Maya tersenyum, mulai menceritakan pengalamannya memimpin workshop desain dan kontrak besar dengan brand fashion. "Bukan cuma kerja, aku juga mulai serius sama fotografi. Beberapa foto aku dipajang di galeri lokal," tambahnya, suaranya penuh kebanggaan. Obrolan mengalir ringan, penuh tawa dan kenangan kuliah yang konyol. Tapi tak lama kemudian, topik yang Maya antisipasi akhirnya muncul. Dika, yang selalu blak-blakan, bertanya, Mei, kamu dengar kabar Arga dan Lila nggak? Katanya mereka lagi bermasalah." Maya menyeruput minumannya, menjaga ekspresi netral. "Oh, ya? Aku nggak terlalu ikutin," jawabnya santai. Meski dalam hati dia merasa sedikit puas. Rina, yang tahu cerita lengkapnya, cepat mengganti topik. "Ngomong-ngomong, Dika, startup kamu itu udah IPO belum?" Semua tertawa, dan Maya bersyukur atas kepekaan Rina. Tapi Dika, yang tak bisa menahan diri, melanjutkan. "Serius, Mei, aku dengar dari teman Arga, pernikahan mereka bermasalah gara-gara kepercayaan. Arga ketahuan dekat sama orang lain lagi." Maya mengangkat alis, tak terkejut. "Karma itu nyata, ya," katanya ringan, dan ruangan pecah dengan tawa. Dia tak perlu menambahkan apa-apa lagi. Reaksinya sudah cukup menunjukkan bahwa dia tak lagi peduli. Dalam hati, dia tertawa, bukan karena dendam, tapi karena ironisnya hidup. Lila yang mengkhianatinya kini merasakan apa yang Maya alami dulu. Malam berlanjut dengan cerita dan tawa. Maya menjadi pusat perhatian, bukan karena drama masa lalu, tapi karena cerita-ceritanya tentang proyek desain, petualangan fotografi, dan rencana trip ke Eropa dengan grup seni. "Kamu berubah, Mei. Dulu pendiam, sekarang kayak bintang," kata Lisa, setengah bercanda. Maya tersenyum. "Hidup ngajarin banyak hal," balasnya, dan semua mengangguk setuju. Setelah reuni, Maya, Rina, dan Tia memutuskan untuk lanjut ngobrol di kafe kecil di dekatnya. Di bawah lampu neon yang hangat, mereka berbagi cerita lebih intim. Maya menceritakan pertemuannya dengan Lila di pameran seni. Bagaimana dia menolak maaf Lila dengan tenang. "Aku nggak benci dia, tahu. Cuma aku nggak butuh dia lagi," katanya. Tia mengangguk. "Kamu udah di level lain, Mei. Mereka stuck di drama. Kamu udah terbang jauh." Rina menambahkan, "Dan gaun ini, kamu bikin semua orang melongo tadi." Malam itu, saat pulang ke apartemen, Maya duduk di balkon dengan jurnal di pangkuannya. Dia menulis, "Reuni tadi malam mengingatkanku betapa jauh aku sudah melangkah. Aku dengar Arga dan Lila bermasalah, tapi itu bukan urusanku lagi. Aku tertawa dalam hati, bukan karena mereka gagal, tapi karena aku menang, atas diriku sendiri." Dia menutup jurnal, menatap langit Jakarta yang berkilau. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar utuh. Keesokan harinya, Maya kembali ke rutinitasnya dengan semangat baru. Dia menghadiri meeting dengan klien baru, mempresentasikan ide kampanye yang mendapat aplaus. Sore harinya, dia bergabung dengan grup fotografi, memotret pasar malam bersama Dito dan Bu Ani. "Kamu harus bikin pameran solo, Maya," kata Dito, matanya penuh kekaguman. Maya tersenyum, mulai mempertimbangkan ide itu. Seminggu kemudian, Maya mendapat kabar bahwa dia diundang sebagai pembicara tamu di acara desain regional di Bali. Dia langsung setuju, membayangkan dirinya berbicara di depan audiens, berbagi perjalanan dari luka ke keberhasilan. Dia juga merencanakan libur singkat setelah acara, ingin menjelajahi Ubud dengan kameranya. Malam sebelum berangkat ke Bali, Maya duduk di sofa, memandang kotak kenangan yang kini tersimpan rapi di lemari. Dia tak lagi membukanya, tak lagi membutuhkan foto-foto lama untuk mengingat siapa dia. Dia membuka laptop, melihat portofolio desain dan fotografinya, dan tersenyum. "Ini aku sekarang," pikirnya. Dia menyalakan musik, lagu upbeat yang membuatnya ingin menari.
Dan dia menari, sendirian di apartemen kecilnya, tertawa lepas seperti anak kecil. Hidup baru Maya bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang merangkul masa depan. Pengkhianatan Lila dan Arga telah menjadi batu loncatan, bukan beban. Dan tawa baru yang dia temukan, tawa yang tulus, bukan ironis, adalah bukti bahwa dia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri.